Halo semuanya, perkenalkan saya Vanessa Graciela Sidauruk dari kelas Antonius 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan hikayat saya yang berjudul Jaya Lengkara. Selamat menyaksikan. Kisah ini bermula dari sebuah negeri yang bernama Negeri Ajam Saukat. Di dalam negeri ini, hiduplah seorang raja yang bernama Raja Saiful Muluk. Raja tersebut menikah dengan seorang putri yang bernama Putri Sukandarun. Akan tetapi, dari pernikahan mereka tak kunjung dikaruniakan anak. Hal tersebutlah membuat seorang raja tersebut menikah kembali dengan seorang putri yang bernama Putri Sukanda Bayang-Bayang. Dari pernikahan keduanya, mereka dikaruniai oleh anak kembar yang bernama Makdam dan Makdim. Mendengar hal itu, Putri Sukandarum pun tangis. Ia merasa takut bahwa raja akan tidak menyayanginya ataupun mencintainya lagi. Saat malam tiba, Putri Sukandarum pun berdoa kepada Allah. Dia berharap bahwa kelak dia akan dikaruniakan anak. Melalui doa yang dahsyat itu, akhirnya Putri Sukandarum pun mengandung anak. Dan setelah dilahirkan, anak tersebut berjenis kelamin laki-laki. Sehingga beliau pun memberikan nama Jaya Lengkara. Kehidupan mereka sangat baik. Dengan kehadiran Jaya Lengkara, negeri tersebut menjadi aman, damai, makmur, dan juga dikaruniakan dengan banyaknya limpahan dari tanaman-tanaman. Namun, tak lama dari hal itu, saat beranjak dewasa, sang raja menyuruh kedua saudaranya untuk pergi kepada seorang kadi. Beliau bermaksud bahwa ia ingin sekali mengetahui bagaimana masa depan seorang Jaya Lengkara. Dalam perjalanan mereka ke hutan, mereka pun menemukan kadi tersebut. Dalam ramalannya, kadi berkata bahwa suatu saat nanti Jaya Lengkara akan membina negeri ini dan menjadi negeri yang makmur. Mendengar itu semua, saudaranya pun merasa iri dan mereka pun berencana jahat. Rencana jahat tersebut mereka susun, bahwasanya mereka akan menghasut ayahnya dengan kata-kata bahwa Jaya Lengkara ini adalah petaka bagi negerinya. Perjalanan pulang pun tiba. Setibanya mereka di kerajaan, mereka berkata kepada ayahnya, "Ayah, ternyata anak kesayangan ayah itu akan menjadi petaka loh. Negeri kita ini pasti akan hancur. Harga beras naik, dan juga kebutuhan lainnya pasti akan menjadi hancur." Dengan tipu muslihat itu, ayah mereka pun percaya. Raja lalu hendak mengusir mereka dari negeri tersebut. Tanpa ada kata sayang ataupun kata untuk melindungi, seorang ayah tersebut pun tega membuang anak dan juga istrinya ke dalam gua terpencil. Di gua tersebutlah Jaya Lengkara dengan ibunya berlindung dengan segala kekurangan dan juga dengan segala kehidupan yang tidak layak. Suatu ketika, Jaya Lengkara pun merasa lapar. Ia ingin sekali mendapatkan ASI dari ibunya. Tapi dengan segala kemiskinan itu, ibunya pun tak dapat menyusuinya. Dengan kondisi air yang tidak ada, makanan yang tidak mencukupi, ibunya pun tidak bisa memberikan ASI yang cukup dan layak kepadanya. Tapi ibunya tetap berdoa. Melalui doa itu, tiba-tiba
Setitik air pun muncul di dalam gua. Dengan harapan tersebut, ibunya pun berusaha mencukupkan makanan ataupun minuman yang ada di dalam gua tersebut demi Jayalengkara. Melalui kesederhanaan itu, mereka pun bersama-sama menjadi dewasa. Dewasanya Jayalengkara membuatnya menjadi anak yang cerdas, kuat, gagah, dan berani. Suatu ketika, ia pun berjalan ke hutan untuk berburu. Dia sangat ahli dalam berburu. Saat itu, dia berburu sebuah domba. Dengan sekali tembakan, domba tersebut pun langsung jatuh dan mati. Dengan keahlian tersebut, dia pun hendak pergi ke sebuah negeri. Negeri yang dijalaninya adalah negeri Mesir. Di sana, dia mendapatkan satu titik, yaitu titik puncak bunga kuma-kuma. Dari banyaknya jumlah bunga tersebut, disitulah pertemuan pertamanya dengan seorang putri. Putri tersebut adalah Putri Kasina. Dibalut dengan paras cantik menawan, membuat keduanya saling jatuh cinta. Lalu keduanya pun mengambil bunga kuma-kuma untuk dibawa kepada ayahnya Jayalengkara. Keduanya pun berjalan menyusuri hutan, hingga tibalah kembali ke negeri Ajam Saukat. Di sana, ayah Jayalengkara terjatuh sakit. Dengan segala ketabahan perjalanan tersebut, membawanya bertemu kembali dengan luka lamanya. Tapi dia tetap tegar. Dia tetap ingin membantu ayahnya. Setibanya di sana, dia pun bermaksud kembali untuk mencari ibunya, sehingga Putri Kasina pun ditinggalkan di kerajaan. Di kerajaan tersebut, Putri Kasina tidak nyaman karena kedua saudara dari Jayalengkara selalu menggoda dia. Dari godaan-godaan tersebut membuat Putri Kasina semakin tidak ingin di kerajaan itu. Makdam dan Makdim ternyata menyimpan rasa kepada Putri Kasina. Hal itu membuat mereka ingin membunuh seorang Jayalengkara tanpa maksud yang jelas. Mereka menyusun rencana dengan mendorong Jayalengkara hingga terjatuh dari jurang. Akan tetapi, niat jahat keduanya tidak berlangsung dengan baik. Karena dengan segala keajaiban, tiba-tiba sebuah naga menolong Jayalengkara. Naga tersebut bernama Nagaguna. Dengan pertolongan dari Nagaguna, Putri Kasina dengan Jayalengkara pun dibawa ke negeri Madinah. Di negeri Madinah tersebut, raja menyambut mereka dengan sukacita dan dengan riang gembira. Karena keberhasilan Jayalengkara, membuat seorang raja pun terkagum akan kesaktiannya. Di negeri tersebutlah raja menikahkan seorang Jayalengkara dengan Putri Kasina. Dari pernikahan tersebut membawa rezeki bagi keduanya, yang dimana Jayalengkara dinobatkan sebagai raja di negeri tersebut, dan ibunya sendiri ternyata telah menikah dengan Raja Madinah. Dengan kepemimpinan, ketabahan, dan juga perjuangan dari Jayalengkara membuahkan hasil sebuah negeri yang indah, makmur,
dan dipercayakan dengan anugerah Allah. Begitulah akhir cerita dari kehidupan Jaya Lengkara. My love is my